Sahabat rumah belajar, pernahkah sahabat melihat makhluk hidup yang ada pada gambar-gambar berikut ini? Apakah hubungan yang terjadi di antara makhluk hidup yang ada di dalam gambar tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Rahmat Firmansyah dari SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita akan mempelajari materi tema 5 kelas 5, yaitu tentang hubungan yang khas antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik mampu menganalisis hubungan yang khas antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk hubungan yang khas dalam suatu ekosistem. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut dengan simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme yang pertama adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu diuntungkan karena mendapat makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Yang kedua, kerbau dan burung jalak. Burung jalak biasanya hinggap pada tubuh kerbau dan mendapatkan makanan berupa kutu yang berada pada tubuh kerbau. Sedangkan kerbau mendapat keuntungan karena kutu pada tubuhnya menjadi berkurang. Yang ketiga, ikan badut dan anemon laut. Anemon laut akan memberikan perlindungan bagi ikan badut dari serangan predator. Sedangkan ikan badut akan memakan parasit berbahaya yang melekat pada tentakel anemon laut dan membersihkan anemon dari kotoran. Berikutnya, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lain tidak dirugikan. Contoh simbiosis komensalisme yang pertama adalah anggrek dan mangga. Tumbuhan anggrek tumbuh dengan menempel pada pohon mangga. Anggrek memperoleh keuntungan karena bisa mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek. Yang kedua, ikan hiu dan remora. Ikan kecil remora biasanya berenang berdekatan dengan ikan hiu. Tujuannya adalah mendapatkan sisa-sisa makanan serta untuk perlindungan dari pemangsanya. Sementara ikan hiu tidak akan terpengaruh oleh kehadiran ikan remora. Yang ketiga, sirih dan tumbuhan inangnya. Tumbuhan sirih tumbuh merambat pada tanaman inangnya. Tumbuhan sirih mendapatkan keuntungan berupa kemudahan dalam mendapatkan sinar matahari agar dapat melakukan proses fotosintesis. Sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dirugikan. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama adalah nyamuk dan manusia. Dalam hubungan keduanya, yang mendapatkan keuntungan hanyalah nyamuk, sedangkan manusia mengalami kerugian berupa hilangnya darah, bahkan juga bisa kehilangan nyawa. Yang kedua, benalu dan tumbuhan inangnya. Benalu hidup menumpang pada inangnya. Benalu mendapat keuntungan karena mengambil air dan mineral dari inangnya. Sementara tumbuhan inangnya akan dirugikan karena kehilangan air dan mineral yang digunakan untuk proses fotosintesis, sehingga menghambat proses pertumbuhan inangnya. Yang ketiga, Rafflesia dan tumbuhan inangnya. Hubungan di antara keduanya menguntungkan bunga Rafflesia arnoldi,
yang mendapat makanan dari hasil fotosintesis tanaman inangnya, sedangkan inangnya mengalami kerugian berupa terambilnya hasil fotosintesis oleh Rafflesia arnoldii. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga sahabat semua bisa lebih memahami tentang hubungan yang khas antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Belajar asik bersama portal Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.